Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, ini saya tampilkan dulu ya bacaan yang akan saya bacakan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Hana berbicara tentang kanak-kanak Yesus. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya. Ya, tadi menurut ini ya, bacaan yang pertama tadi dijelaskan bahwasanya ini ya, tentang apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti itu ya. Yang dikehendaki adalah bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini yang saya mohon maaf share sedikit lagi biar kelihatan. Ya, jadi yang saya kasih warna kuning ya, orang yang melakukan kehendak Allah, berarti sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah untuk hidup selama-lamanya. Yang kehendaki adalah janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Nah, ini yang warna kuning tebal ini ya, yang dimaksud dengan dunia dan apa yang di dalamnya dalam perikop ini adalah ini ya, tentang keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu ya, ada tiga ini ya, 3 poin di sini. Satu, keinginan daging, keinginan mata serta keinginan hidup. Dan itulah yang ini ya, dicoba saya sambungkan dengan bacaan Injil Lukas, bahwasanya tentang Hana ya, tentang Nabi Hana itu dianggap sebagai nabi yang saleh. Itu ada ini ya, sangat berkenan di hadapan Allah karena memang ini ya, sering berdoa dan berpuasa. Nah, ini yang dikehendaki Allah juga. Nah, ketika berdoa dan berpuasa tadi, itu mau tidak mau memang bisa untuk mengendalikan ketiganya yang di ini tadi ya, di bacaan pertama tadi ya. Itu bisa untuk bahwa puasa dan doa itu bisa untuk mengekang ya, istilahnya keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kurang lebih begitu. Jadi teladan dari apa itu, sedikit teladan dari Nabi Hana seperti itu ya. Tapi saya coba akan bacakan yang satunya. Menurut Injil Lukas, ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan, ada 2 orang di sana yang telah lanjut usia, seorang pria dan seorang wanita, yakni Simon dan Hana. Hana yang tampil dalam bacaan hari ini dikatakan telah berusia 84 tahun ya, dan telah menjadi janda hampir sepanjang hidupnya. Pernikahannya hanya dialami selama 7 tahun
karena suaminya meninggal begitu. Dikisahkan tentang dia bahwa tidak pernah meninggalkan bait Allah, melayani Tuhan siang dan malam dengan puasa dan doa. Baginya bait Allah sudah seperti layaknya tempat tinggalnya sendiri. Gereja paroki kita adalah rumah rohani kita. Itu adalah tempat di mana kita dapat menghabiskan waktu bersama Tuhan, di mana kita dapat berada di rumah bersama Tuhan dengan satu sama lain, di mana kita dapat berlama-lama di hadirat Tuhan. Secara pribadi, saya kagum dengan ungkapan di Injil tadi bahwa Hana melayani Tuhan siang dan malam dengan puasa dan doa. Ketika kita berpikir untuk melayani Tuhan, beberapa bentuk pelayanan aktif atau karitatif cenderung muncul di benak kita terlebih dahulu. Kebanyakan dari kita dalam melayani Tuhan adalah dengan melayani satu sama lain, terutama yang paling membutuhkan di antara kita. Namun Hana melayani Tuhan dengan cara lain, yaitu dengan berpuasa dan berdoa. Kita mungkin tidak selalu menganggap bahwa doa sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Namun kebanyakan dari kita menganggap bahwa kita melayani Tuhan ketika kita berdoa. Dalam doa kita telah memberikan diri kita kepada Tuhan, waktu kita, perhatian kita, hati dan pikiran kita. Dan tentang puasa yang disebut dalam hubungan dengan kisah Hana dalam bacaan Injil Lukas tadi, dapat membantu kita untuk masuk lebih dalam ke dalam doa. Pelayanan Hana kepada Tuhan dalam doa tidak menghilangkan dirinya dengan orang lain. Tidak seakan-akan tidak mengasingkan, tapi justru mendekatkan dengan yang lain ya. Sebaliknya di dalam bacaan Injil tersebut memberitahu kita bahwa dia berbicara tentang tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan pembebasan Yerusalem. Doanya mewujudkan dia untuk mengenali anak Maria dan Yusuf sebagai anak yang ditunggu-tunggu oleh Israel. Dan doanya pula yang mengilhami dia untuk memberitahu orang lain tentang bayi Yesus. Semoga teladan dan ketulusan doa dan puasa Hana menginspirasi dan memberi kita kekuatan dalam kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini saya sudah sematkan ya tadi. Kami persilahkan kalau ada yang berkenan untuk masuk di room atau menambahkan. Ya, ini saya share dulu. Sebenarnya tadi sudah saya share juga. Oke. Ya, ini sudah saya share. Mungkin ada yang berkenan untuk menambahkan agar kita saling menguatkan seperti yang setelah saya sampaikan di bacaan tadi ya, kedua bacaan. Jadi pertama dari bacaan Yohanes tentang apa itu yang dikehendaki Allah, dan yang satunya yang dikutip dari Injil Lukas tadi tentang ini ya, keteladanan Hana, yang mana Hana telah ini ya sepanjang hidupnya itu tinggal di bait Allah. Jadi tinggal di situ siang dan malam berdoa dan berpuasa, dan akhirnya menjadi kenyataan ya bahwasanya obsesinya untuk ini ya membuktikan bahwa akan bertemu dengan, akan menjumpai ya anak yang dijanjikan, yang
dinubuatkan para nabi. Itu sangat bersyukur sekali ya sebagai Hana ya, bisa berjumpa, benar-benar meyakini bahwa anak tersebut adalah anak yang telah dinubuatkan oleh para nabi bangsa Israel ya, di Perjanjian Lama. Coba tampilkan lagi barangkali sebagai sebagai bahan untuk pengkajian. Silakan kalau mau ada yang berinteraksi di sini. Jadi sebenarnya ini sudah saya kasih ini ya, warna kuning biar lebih jelas ya. Jadi yang ini agak penting juga sebenarnya. Saya dari Injil Yohanes. Saya bacakan dulu, saya bacakan ulang ya. Jadi dikutip dari Yohanes bab 2 yang paling bawah ini, bab 2 ayat 12 sampai dengan 17. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Aku menulis kepadamu, hei anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hei para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hei orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hei anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hei para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hei orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mohon maaf, hilang ini. Sebentar. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap, mohon maaf ini ketutup ini, tetap hidup selama-lamanya. Begitu ya Bapak, mungkin kalau ada silakan. Pak Heru, Shalom, silakan masuk di room. Jadi silakan, kami tunggu, kita bisa untuk sharing pada siang hari ini. Jadi di ini tadi ya, ini juga bisa juga ya diartikan bahwa sebenarnya ini tentang anak-anak, tentang bapak, tentang para anak muda ini sudah mendengar ya, tapi belum ini ya, belum spesifik tentang apa yang dikehendaki Tuhan ya. Kalau yang di bawah ini jelas sekali ya, yang dikehendaki bahwasanya janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, mungkin kita tidak cukup ya, kita mungkin sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kita mungkin tidak cukup sebatas untuk mengimani saja, sebatas untuk mengenal bahwa Tuhan itu baik, sebatas kita berdoa, mungkin tidak seperti itu ya, tetapi kita harus ini ya, istilahnya mengimplementasikan ya apa yang menjadi perbuatan kita ya. Jadi tidak sebatas iman saja ya. Itu kalau di Injil Yakobus kurang lebih kan iman muncul daripada ini ya, mohon maaf. Jadi bukan hanya iman ya, tetapi ada perbuatan ya. Tentunya perbuatan kasih. Jadi perbuatan yang dikehendaki Tuhan ya, bukan kehendak kemauannya sendiri. Itu
Itu sedikit yang dari saya tadi. Kalau tentang Hana tadi mungkin untuk Nabi Hana tadi memang sudah menguasai ya. Jadi mungkin ya karena dari pengalaman hidupnya memang sudah seorang pendoa ya, sudah berpuasa segala macam. Jadi di Injil ini sebagai contoh ya, sebagai teladan bahwa apa yang menjadi doa atau keinginan orang yang saleh itu biasanya ini ya lebih mudah terkabul ya. Ya sama semua terkabul, tetapi mungkin yang orang saleh itu kan lebih mudah ya. Makanya ada ini ya, ada di mungkin di Perjanjian Lama ya, di kitab apa saya lupa bahwasanya ini ya doa orang benar itu kan ini ya besar kuasanya atau gimana gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita semakin mendekat kepada Allah, otomatis juga kita juga kalau kita mempunyai keinginan, tentunya keinginan yang baik, tentu juga dikabulkan ya, atau diijabah. Oke, siap. Ini saya naikkan dulu ini teman kita ini. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Mas Selamat Antonius. siang, selamat siang, Bung Selamat siang, ya. Oke, yuk. Ya. Oke. Ini kan membahas tentang keteladanan Hana. Ya, siap, Mas Anton. Oke. Kan ini cerita tentang Hana ini kan memang kalau saya pernah baca sedikit tentang di kitab suci kan ya dia masuk rumah bait Allah setelah Bapak Yosef dan Bunda Maria mengantar bayi Yesus untuk dipersembahkan kepada Allah, Bapa di surga dan di bait Allah, dan ketemu oleh Imam Simeon. Nah, ini terus di sana kan ketemu dengan Hana. Nah, terus ketika Hana dibuka sama Tuhan oleh matanya bahwa sekarang Tuhan aku telah melihat sekarang Tuhan aku telah bebas dari ini, terus pergilah maksudnya dia supaya dia bisa pergi dengan damai gitu loh. Nah, terus dia kan waktu itu Imam Simeon mengatakan kepada Bunda Maria bahwa anak ini akan menjadi penguasa seluruh alam semesta, dan banyak orang yang akan tidak suka dengan dia karena dia adalah menunjukkan bahwa dia itu raja, segala raja di alam semesta itu, dan pasti banyak orang yang akan membunuh si anak ini. Waktu itu bayi Yesus kan, jadi Bunda Maria itu waktu itu mau menangis dan mau dalam hati mau menangis karena suatu saat akan kita lihat pada saat kalau ikuti ibadat Jumat Agung di gereja itu kan Bunda Maria berdiri berlutut di bawah kayu salibnya Tuhan Yesus yang merupakan anaknya sendiri. Itu aja Bung Asyik yang saya tanggapi ya, siapa tanggal tahun saya. Terima kasih. Iya.